Siapa orang itu? Mungkin pengemis kecapean, lalu ketiduran di situ. Kalau dia mengenali kita, biar pengemis pun harus dibunuh. Tidak perlu, Bakawulu. Tidak perlu mengotori tangan dengan darah seorang pengemis. Tidak mungkin dia tahu siapa kita. Oh. Berhenti! Saya mendengar ada orang berteriak-teriak minta tolong. Hamba juga mendengarnya, Gusti. Di dalam hutan sebelah sana. Kalau begitu, istirahat dulu di sini. Lalu periksa keadaan sekitar sini. Sendiko, Gusti. Suara jeritan itu di sekitar sini. Tapi tidak ada apa-apa. Mungkin tukang cari kayu bakar ketakutan melihat ular besar. Ayo kita kembali. Bagaimana? Tidak ada apa-apa, Gusti. Keadaan aman. Kita lanjutkan perjalanan.
Terima kasih atas bantuannya. Daulat Gusti. Mengapa Andika membantu kami? Sebagai rakyat Mataram, hamba wajib membantu anggota keluarga Gusti Sultan Agung bila mendapat kesulitan. Kamu tahu siapa aku? Gusti adalah Putri Wandansari, Putri Raja Mataram, Gusti Sultan Agung. Siapa namamu? Hamba Lindu Aji. Nama besar? Nama besar. Seorang pendekar biasanya punya nama besar yang disandang sebagai julukan. Alap-alap. Alap-alap? Alap-alap apa? Alap-alap Laut Kidul. Kamu harus ikut dengan aku ke Mataram. Gusti Putri. Kamu harus menghadap pada ayahku, Sultan Agung. Gusti, hamba membantu Gusti, tidak mengharapkan imbalan apapun. Bukankah kamu tadi berkata, sebagai rakyat Mataram, kamu siap membantu Raja Mataram kalau menghadapi kesulitan? Nah, sekarang ini, rakyat Mataram sedang menghadapi kesulitan dari ancaman Belanda. Iya, hamba tahu. Belanda sedang melebarkan sayap untuk menjajah tanah Jawa. Gusti Sultan Agung murka, bertekad menghancurkan Belanda. Nah, tunggu apa lagi? Tolong Mak Lampir! Tolong Mak Lampir! Aku kalah Mak Lampir! Aku kalah Mak Lampir! Tolong Mak Lampir! Tolong Mak Lampir! Aku kalah Mak Lampir! Tolong Mak Lampir! Baka Bulu, ada apa dia memanggilku? Hei, goblok! Mengapa kau diam saja di situ? Apa tidak ada pekerjaan lain? Aku teringat Farida. Tolonglah, Mak. Bagaimana caranya agar aku bisa mendapatkan Farida kembali? Kau memang pemuda dungu. Tanpa kau minta pun, aku tidak akan tinggal diam. Akan aku obrak-abrik istana Sibayo.
Apakah kau berani mati? Mati? Wah, kenapa mesti mati, Mak? Bodoh. Apalagi kalau bukan untuk merebut Farida. Kalau bisa jangan sampai mati, Mak. Malampir seorang yang sakti dan pintar. Pasti bisa merebut Farida dengan mudah. Pengecut. Tunjukkan padaku gangguan yang dialami Bakawulung. Tolong Malampir, tolong Mak. Barat. Siapa yang berani macam-macam pada muridku? Akan kubalas perbuatannya. Tolong Malampir! Tolong Malampir! Hanya Malampirlah yang bisa menolongku! Tolong Malampir! Haryo, ada apa kau sampai jadi begitu? Aku dikalahkan seorang pemuda, Mak. Goblok, memalukan. Dengan seorang pemuda saja kau sampai bisa begitu. Dia sangat sakti, Mak. Tolong aku, Mak. Apa maumu? Sembuhkan aku, Mak. Dan berikan aku ajian untuk mengalahkan pemuda itu, Mak. Baik. Akan kujadikan kau orang yang sakti mandraguna. Sehingga gunung pun bisa kau genggam. Tapi kau harus membayar mahal. Mahal sekali. Sehingga mungkin kau tidak akan sanggup membayarnya. Katakan, Mak. Setelah menerima ajian yang aku berikan, kau bukan lagi dari golongan manusia biasa. Tapi kau akan menjadi golongan setan. Sehingga di kehidupan kekalmu, kau akan tetap ditempatkan di golongan setan. Sanggup? Sanggup, Mak. Digolongkan setan. Ditempatkan dimanapun. Aku tidak peduli. Yang penting, aku bisa menjadi orang yang bisa membalas dendam kepada musuhku itu. Haji Bajra dan Nawa sudah kau penuhi. Sekarang kau telah sah menjadi golonganku. Meskipun bentukmu manusia, tapi sebenarnya kau bangsa setan. Alammu alam kehitaman. Tugasmu menciptakan kejahatan. Buatlah kedamaian dan ketentraman menjadi kekacauan dan huru-hara. Oh, japa mantra Bajra Denawa. Menjelmalah menjadi rupa Bajra Denawa. Mau ya? Bau bangkai. Iya, bau bangkai. Weh, bangkai apa sih? Baunya kelewatan. Lihat. Goyang sendiri. Ada lindu. Iya, gempa bumi. Ada apa? Ada gempa bumi. Apa? Gempa bumi? Gempa buminya jauh, tapi getarannya terasa sampai ke sini. Tuh, tanah ini bergetar. Iya, saya merasakannya. Tanah ini bergetar. Ini bukan gempa bumi, tapi ada sesuatu yang tidak beres. Ada musuh. Musuh? Iya, datangnya dari utara. Pasukan perang atau gerombolan perampok? Nanti Punggawa akan tahu.
Sekarang sebaiknya semua disiagakan. Bangunkan yang lain. Sentiko. Ada apa ribut-ribut? Ada musuh. Apa? Musuh? Musuh dari mana? Kata Lindu Aji, ada musuh datang dari arah utara. Terasa dari tanah yang bergetar. Aku tidak mengerti apa yang kalian omongkan. Silahkan Senopati coba sendiri. Rasakan getaran-getaran pada tanah yang Senopati pijak. Tidak ada apa-apa? Iya, tidak ada apa-apa. Tadi ada. Sekarang kok tidak ada? Kalian ini kenapa? Kalian ini Senopati. Kenapa bisa dibohongi bocah baru gede? Mana dia? Lindu Aji, sini. Kenapa kamu bikin kegaduhan? Kami bukan rombongan biasa. Kami pasukan. Kamu tidak bisa memerintah kami seenaknya tanpa alasan yang kuat. Jangan mentang-mentang sudah bisa membantu kami mengusir penjahat. Lantas, kau berbuat seenaknya. Pasukan, kembali ke tempatnya masing-masing. Bubar! Hah? Itu kan suara si Karjo. Kenapa dia sampai menjerit begitu ya? Ya kenapa? Periksa! Ambil obor! Senopati! Senopati! Senopati, lihat! Tapak kaki raksasa. Betul kata saudara Lindu Aji. Bukan gempa bumi. Tapi ada sesuatu. Ternyata inilah yang membuat tanah bergetar. Datangnya dari arah utara. Berarti, raksasa itulah musuh yang akan menyerang kita. Maaf saudara Lindu Aji. Tadi saya menyalahkan saudara. Ternyata sayalah yang salah. Tidak apa. Lalu bagaimana? Kita tetap mencari prajurit Karjo yang hilang. Sekaligus mengintai seperti apa raksasa itu. Celaka. Raksasa itu makan orang. Awas! Gusti, mundur! Biar saya membereskannya. Ya! Ya! Ya!
Kidul, kita lanjutkan perjalanan. Tidak seperti biasanya. Anak kita Wan dan Sari terlambat datang di pertemuan agung. Seharusnya kemarin dia sudah datang. Mungkin dia berhalangan, Kanda Sultan. Kalau memang berhalangan, kenapa tidak kirim utusan? Sehingga pertemuan agung kemarin bisa lengkap. Dari Belambangan saja datang. Dari Surabaya kok tidak? Ampun Gusti Sultan. Gusti Putri Wandansari dari Kadipaten Surabaya mohon menghadap. Umurnya panjang anak kita itu. Sedang dibicarakan datang. Suruh langsung saja kemari. Sini, Nur. Mohon ampun, Romo Sultan. Ananda terlambat, sehingga tidak sempat menghadiri pertemuan agung mewakili Kakanda Adipati. Kenapa? Biasanya kamu selalu tepat. Ada rintangan di perjalanan? Injih, Romo Sultan. Kami dicegat gerombolan Bakawulung, pemberontak yang dulu lolos dari kepungan pasukan Mataram. Pembangkang itu belum tobat. Siapa dia? Pendekar dari Laut Kidul yang membantu Ananda menumpas gerombolan pemberontak Bakawulung. Siapa namamu? Hamba Lindu Aji. Kalau kamu pendekar, pasti punya guru. Sebutkan, siapa nama gurumu? Kiai Ageng Sukmajati. Oh ya? Aku kenal baik dengan gurumu. Dia pernah datang ke sini bersama kiai-kiai lain. Sewaktu menyatakan tekad menentang Belanda. Romo Sultan, Lindu Aji ingin mengabdi pada Mataram. Bagus. Aku senang mendengarnya. Bawa dia ke Kirongge. Suruh merawat si Jeliteng. Sendiko Gusti. Kirongge, ada pekatik baru. Tita Gusti Sultan mengurus si Jeliteng. Siapa namamu? Lindu Aji. Pernah mengurus kuda? Pernah, tapi kuda kampung, penarik andong. Merawat kuda penarik andong gampang. Kudanya kecil, pendek, dan penurut. Tapi kalau kuda-kuda di sini, kuda tunggangan untuk perang. Tuh, kau lihat sendiri. Iya, kudanya bagus-bagus. Tapi yang itu kelihatannya lain, menakutkan. Itu namanya si Jeliteng. Liar dan ganas. 10 orang pekatik, tidak ada yang selamat. Aku sendiri sudah 2 tahun berusaha menjinakkannya. Tapi sampai sekarang tidak pernah berhasil.
Apa makanan kesukaan si Jelita? Wah, tidak tahu, Nak. Setiap dikasih makan, selalu menggigit. Sembah hamba, Gusti. Lindu Aji, aku angkat kau sebagai utusan. Sampaikan pesanku kepada Kiai Lembah Manah di Dusun Pekembaran, Selawi, di wilayah Tegal. Sediko, Gusti. Mendekatlah kemari. Sediko, Gusti. Inilah pesan yang harus kau sampaikan kepada Kiai Lembah Manah. Sediko, Gusti. Berangkatlah. Aku disuruh menyerahkan ini kepadamu. Terima kasih. Ditugaskan kemana? Saya tidak bisa mengatakannya, Ki. Kepada atasanmu sendiri, kamu tidak bisa mengatakannya. Maaf, Kirongge. Ini tugas rahasia. Saya minta pengertian Kirongge. Saya berangkat, Ki. Mari, silakan masuk. Sedang ada apa di dalam? Wah, rame banget. Ada sayembara. Sayembara? Boleh juga itu. Ayo kita lihat. Ayo, siapa lagi? Siapa yang bisa mengambil bunga ini? Boleh tidur dengan saya semalam suntuk. Aku. Kau yang bilang aku, bukan? Kamu gila ya? Ayo bangun. Kalau kamu mau ikut sayembara. Curang. Kamu mengambil bunga bukan dengan cara jantan, tapi mencopet. Sekarang aku tantang kau bertarung. 1 lawan 1. Kalau kau menang, kamu boleh tidur selama setahun denganku. Lindu Aji. Basir, dari pertama aku sudah yakin kau pasti bisa menemukan Farida. Farida, kau tambah cantik. Kemana saja kamu? Kasihan Sembara sampai menangis tiap hari kehilangan kamu. Kau mengikuti perkembangan negara kita Mataram? Jangankan perkembangan negara. Sekarang saja aku linglung. Ini hari apa dan tanggal berapa aku tidak tahu. Company sudah mendirikan loji di pelabuhan. Di pelabuhan mana? Di sini, di pelabuhan Jepara. Nyawong hanya gudang penyimpanan barang saja kok dirisaukan. Sebab loji itu
bisa dipergunakan sebagai markas pasukan Belanda. Wah, kalau begitu Belanda bisa berbuat macam-macam. Sebab punya pasukan. Maka dari itu, Tapi aku yakin, tidak semata-mata Gusti Sultan Agung mengizinkan Belanda mendirikan loji di Pelabuhan Jepara. Kalau tidak mendatangkan keuntungan bagi negara. kau benar. Sebab walau bagaimanapun dengan adanya loji, akan meningkatkan penghasilan para petani, sekaligus mendatangkan keuntungan bagi negara. Karena Belanda harus membayar upeti kepada Mataram. Lalu, mengenai penambahan pasukan Belanda dengan menjadikan loji sebagai markas, bagaimana? Gusti Sultan Agung pasti sudah paham mengenai hal itu. Perkembangan loji itu akan diawasi dengan ketat. Kalau Belanda berbuat macam-macam, pasukan Mataram akan bertindak. Malam ini kami menginap di sini. Besok pagi baru pulang. Kalau aku tidak ada tugas, senang sekali bisa berkumpul dengan kalian. Tidak usah, Ji. Kami ada. Ini sebagai tanda kegembiraanku bertemu dengan kalian. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Saya datang dengan maksud baik, membawa pesan untuk guru kalian. Dari siapa? Saya tidak bisa mengatakannya, kecuali kepada guru kalian sendiri. Tidak. Silahkan Andika pilih. Pedang atau percayakan pesan itu kepada kami. Tidak satupun saya pilih. Saya harus bertemu dengan guru kalian. Bandel, tangkap!
Haji? Iya. Andika siapa? Orang yang kau cari. Kau membawa pesan untukku? Saya tidak akan menyampaikan pesan sebelum saya yakin bahwa Andika adalah Kiai Lembah Mana. Akulah Kiai Lembah Mana. Mohon jati diri Andika, Kiai. Sekarang saya tidak ragu-ragu lagi. Kiailah orang yang saya cari. Katakan, dari mana dan apa pesan itu? Saya utusan Baginda Sultan Agung dari Mataram. Pesannya hanya sebuah woro-woro, ho. Pergilah ke arah barat. Temuilah seorang laki-laki yang bernama Ki Bagus Santoso. Sampaikan pesanku pada beliau. Baik, Kiai. Mendekatlah. Sekarang saya mohon diri, Kiai. Baiklah. Ayo pasang. Mencari siapa, Cak Bagus? Mencari Ki Demang Bagus Santoso. Ki Demang sedang ke Mataram. Besok pulang. Masuklah. Di dalam banyak hiburan. Terima kasih. Biar saya menunggu Ki Demang di tempat lain. Tidak bisa. Sekarang kamu jadi tamu Kademangan. Kamu harus masuk. Ayo Kisanak. Ayo turunlah Kisanak. Hei, sini. Urus kuda ini. Ayo Cak Bagus. Hai teman-teman, kenalkan. Ini tamu Ki Demang. Sekarang keluarkan makanan dan minuman. Nyi Karsi, sini. Ini kamar Ten Bagus, silakan. Terima kasih. Kisanak. Andika bisa memilih salah satu yang paling cantik untuk teman tidur nanti malam. Apa perlu saya pilihkan? Biar nanti malam saya kirim kemari. Bagaimana? Saya memang mau minta tolong pada Kisanak. Oh, silahkan. Memang saya ditugaskan untuk melayani tamu-tamu Kademangan. Terima kasih. Tolong jangan ganggu saya. Sampai Ki Demang datang. Saya ingin istirahat dulu. Ya, silakan. Anak muda. Maaf, saya salah kamar rupanya. Tunggu. Akulah yang kau cari. Ki Bagus Santoso? Iya. Katakan, pesan apa yang kau bawa dari Kiai Lembah Mana? Saya mohon Ki Demang menunjukkan jati diri. Apa katanya? Ho, no. Pergilah ke selatan. Temui Ki Dharma di kaki Gunung Selamet. Sampaikan salamku padanya. Ingat, jangan kau sampaikan salamku pada siapapun kecuali pada dia. Baik, Ki Demang. Sini.
Untuk apa kau selamatkan aku? Karena aku ingin kamu tetap hidup. Untuk apa hidup? Kalau hanya untuk menanggung derita. Penderitaan apa sehingga memilih mati gantung diri, ha? Aku patah hati. Patah hati saja mau gantung diri. Dunia ini luas, luas sekali. Aku tahu, perempuan banyak. Tapi hanya untuk satu orang. Kau dengar suara gamelan itu? Iya. Suara gamelan itu dari rumah kekasihku Sumi ini. Dia sedang diperebutkan para pendekar. Diperebutkan para pendekar? Ki Sumbaga ayah Sumi ini membuat sembara. Siapa yang bisa mengalahkannya, dialah yang berhak menjadi suami anaknya. Kenapa kamu tidak ikut? Aku bukan pendekar. Kau harus ikut sayembara itu. Jangan sampai kekasihmu diperebutkan oleh para pendekar. Ayo kita ke sana. Itu semuanya kekasihku. Yang berbaju kembang. Iya. Wah, boleh juga kekasihmu. Kamu pintar memilih, Puntang. Menyerahlah. Kau tidak akan kuat melawanku. Bolehkan saya mengikuti sayembara ini? Siapa gurumu? Suruh gurumu maju duluan. Bapak bukan tandingan guru saya. Dengan saya pun Bapak masih jauh. Paling cuma sampai 10 jurus. Kerobek mulutmu. Kau tahu kau berhadapan dengan siapa? Hah? Buktikan! Sumini? Punta? Kamu guru pendekar itu? Ya, masa iya? Aku berkelahi dengan calon mertua. Jadi aku suruh muridku. Muridnya saja luar biasa. Apalagi gurunya. Tugas sudah selesai. Perintah apa lagi, Guru? Maaf, Pak. Saya sudah bersumpah seumur hidup saya tidak akan berkelahi lagi. Jadi saya ajukan murid saya.
Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku puas dan bangga punya menantu seperti kamu. Ayo masuk. Kita tentukan kapan pernikahan kalian dilaksanakan. Ayo. Kau harus ikut ke rumahku. Aku ingin berterima kasih. Tanpa pertolonganmu, tidak mungkin aku dapat menikahi gadis yang paling aku cintai. Maaf, Punta. Aku tidak bisa. Aku harus mencari seseorang. Siapa yang kau cari? Mungkin aku bisa membantumu. Ki Dharma. Ki Dharma? Ki Dharma. Aku kenal Ki Dharma. Apakah mungkin dia? Ini rumahnya. Banyak suara anak-anak di dalam. Ya. Ki Dharma penyayang anak-anak. Seluruh hidupnya dibaktikannya pada anak-anak. Dan fakir miskin. Ada apa, Pak? Ki Dharma ada? Ada. Silakan masuk. Mana yang namanya Ki Dharma? Yang membagikan makanan. Ki Dharma. Ya. Kawan saya ini mencari seseorang yang bernama Ki Dharma. Mencari saya? Ada apa? Ada pesan penting dari Ki Demang. Dari Demang? Iya. Katakan. Ki Dharma kenal Demang? Ya, katakanlah. Saya akan mengatakan di tempat lain yang aman. Ada apa? Saya mohon Ki Dharma menunjukkan jati diri. Apa pesannya? Ho, no, cho. Sampaikan surat ini pada Baginda Sultan Agung. Baik. Sekiranya dalam perjalanan pulang nanti, ada orang yang menginginkan surat ini, kamu harus mempertahankannya. Sekalipun untuk itu, kamu harus mempertaruhkan nyawa. Baik, Ki. Sekarang kita harus berpisah. Mendadak sekali. Cukup lama kita bersama-sama. Tugasku masih banyak. Selamat tinggal, Punta. Kalau kau ingin bertemu dengan aku, temuilah aku di Mataram. Aku menjadi pekatik Baginda Sultan Agung di sana. Ya. Oh, kamu? Iya, aku. Kenapa? Pukulan berbisa dan yang mata iblis. Aku mau menolong pemuda ini, tapi terlambat. Pembunuhnya kabur dan pemuda ini tewas. Aku akan membawa pemuda ini pada keluarganya.
Longo. Mana laki-laki yang kau bawa tadi? Sudah aku berikan pada keluarganya. Cepat sekali. Kebetulan aku bertemu salah seorang keluarganya di jalanan. Siapa namamu? Kalau aku beritahu namaku, kau memberi aku apa? Maksudmu? Kau harus memberikan hatimu padaku. Hatimu dalam pelukanku, sayang. Kau akan tunduk karena aji asmaraniku. Mendekatlah dan serahkan yang kau bawa itu kepadaku. Kau cinta padaku, bukan? Aku juga. Kau sangat tampan. Kau pantas menjadi kekasihku. Siapa kau? Keluar! Hentikan! Hentikan! Kau pasti Dewi Mayang Sari, murid Malampir. Kau tahu aku? Siapa kau? Gurumu sudah merasakan kehebatan cambuk wasiat ini. Sekarang muridnya. Ayo, seranglah aku dengan ilmu kesaktian andalanmu. Dan yang mata iblis. Tunggu pembalasanku! Perempuan itu menakutkan. Dia pasti lapor pada gurunya. Ayo kita pulang sama-sama, Ji. Sebenarnya aku ingin bersama-sama dengan kalian. Pasti menyenangkan. Tapi aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Tugasku belum selesai. Tugas apa lagi, Ji? Mataram sedang membara. Akan mengusir Belanda si penjajah. Dan tanah air memanggil putra pahlawan bangsa. Kau harus mempersiapkan diri menjadi prajurit Mataram. Sampai jumpa di medan perang. Ha! Ya! Farida, Lindu Aji ngajak kita jadi prajurit Mataram. Apa aku ada potongan jadi prajurit? Ada, Sir. Prajurit bagian paling belakang. Jadi juru masak. Lihat, Pak, ada darah. Wah, masih segar. Ini mungkin darah binatang yang kena panah atau tombak pemburu. Pak, betul Pak, manusia. Kalau ada orang diterkam harimau di sana. Mayang Sari. Lebih baik Bapak pergi. Loh? Perempuan ini jahat. Nenek-nenek ini pasti gurunya, pasti lebih jahat. Ya, tapi mereka luka parah. Bisa mati kalau tidak cepat kita tolong. Bagi perempuan jahat seperti ini, lebih baik mati daripada hidup lalu menimbulkan kesengsaraan bagi orang lain. Kalau Den... Saya Aji. Nama saya Lindu Aji. Kalau Den Aji tidak mau menolong,
Saya pinjam kudanya saja. Pak, percayalah pada saya. Nanti Bapak sendiri yang akan susah. Saya hanya pinjam kuda. Saya akan membawa kedua perempuan ini ke rumah saya. Dan setelah itu, Den Aji boleh pergi. Iya, baiklah. Tapi Bapak jangan salahkan saya kalau sampai terjadi apa-apa. Terima kasih sekali, Den. Sama-sama. Sebentar, Den. Hari sudah senja. Sebaiknya Den Aji menginap di sini saja. Bagi saya siang atau malam sama saja. Den Aji kan capek. Habis menolong saya membawa orang-orang ini kemari. Ya? Makan sama paman. Jangan malu-malu ya. Berbaringlah terus, supaya aku bisa tetap membelemu. Awas! Dari mana datangnya? Dari situ. Ular siluman. Setan. Iya. Kasih tahu Bapak. Pak, ada setan, Pak. Hah? Setan? Golok bisa terbang sendiri menyerang Kang Aji, tapi tidak kena. Lalu ada ular. Ular itu dilempar sama Kang Aji. Ular itu hilang, Pak. Hilang? Itu ilmu sihir. Tentu ulah kedua perempuan ini. Itu tidak baik. Pak Karsiman, Pak. Guru, laki-laki itu mencintai saya. Kesempatan yang bagus. Manfaatkan laki-laki itu untuk membunuh Lindu Aji. Baik, Guru. Tenang. Di sini aman. Di mana saya? Di rumah saya. Nyai terluka parah, tergeletak di tengah hutan. Lalu saya bawa kemari. Terima kasih atas pertolongan Kakang. Saya dan nenek saya mungkin sudah mati kalau tidak ditolong oleh Kakang. Iya. Aduh. Saya mau ke belakang. Mari saya antar. Aduh, maaf Kang, saya masih lemah. Tidak apa-apa. Lindu Aji. Loh, Nyai kenal? Kenal sekali. Karena dia yang membunuh ayah saya. Lindu Aji mencintai saya. Tapi ayah saya tidak setuju. Dia marah dan membunuh ayah saya. Keparat. Pantas dia selalu menghalangi saya setiap kali saya menolong Nyai. Dia akan menghalangi siapapun yang mendekati saya. Bahkan dia akan membunuh semua laki-laki yang mencoba merayu saya. Keparat. Dia pendekar golongan hitam yang jahat. Ilmunya sangat tinggi. Tapi saya sudah menyiapkan ini. Apa ini? Racun. Racun? Saya dendam sekali pada dia. Dan saya bersumpah untuk membalas kematian ayah saya. Karena tidak mungkin menandingi kesaktiannya, maka saya membuat racun ini untuk dia. Dan saya sudah berjanji, siapapun yang bisa membunuh Lindu Aji, kalau dia perempuan, akan saya jadikan saudara.
Kalau laki-laki, akan saya jadikan suami. Oh ya? Panglima Kumbang, Lindu Aji dalam bahaya. berada di mana dia? Di Desa Wangon. Ayo, aku antar kau ke sana. Dan aku tunggu di luar. Semilik ini. Siapa menyiram muka saya? Kamu sembara. Aku mau bergeser, menemui Lindu Aji. Penting sekali, titip Farida ya. Aku ikut. Ya. Tidak usah, kamu di sini saja, Sir. Aku cuma sebentar. Di sini aman. Saya titipkan pada Pak Karto dan Minten ya. Basir mau ikut? Tidak apa, tutup saja matanya. Farida sudah saya titipkan ke Pak Karto. Tutup matamu, Sir. Kenapa? Turuti saja perintahku. Semilik kita pakai tutup mata segala. Pantas enggak? Sudah, jangan banyak tanya. Mau ikut tidak? Iya, mau. Makanya jangan rewel. Iya. Kita ini mau kemana sih? Ke Desa Wangon. Mau apa? Tadi malam kan aku sudah bilang sama kamu, aku harus menemui Lindu Aji. Silahkan, Den. Ya, cuma begini saja. Maklum makanan kampung. Mari Pak, sama-sama. Oh sudah, tadi sudah makan. Saya mau memberi makan kambing. Mari silahkan, Den. Yang enak, Den. Terima kasih. Mari. Dirin, kamu kenapa? Dirin, sini. Kenapa menangis, ha? Dimarahi Bapak, tidak boleh makan ayam rebus. Sudah, jangan menangis ya. Ini, makan. Terima kasih, Paman. Sana. Dirin, buang. Ayo, muntahkan. Ayo, muntahkan lagi. Ayo, muntah. Tolong anakku. Tolong, anak saya kena racun. Celaka, racun gangsa hitam, racun jahat yang ganas. Kenapa kau berikan makanan itu pada anakku? Hingga jadi begini. Mana aku tahu makanan itu beracun. Berarti Bapak sendiri yang mau meracuni saya. Bukan aku. Gadis itu. Mayang Sari. Hari ini tamatlah riwayat seorang keturunan Kiai Ageng Prayogo. Biar aku yang menghabisinya, Guru. Tidak. Dia harus mati di tanganku.
Parat, kau selalu jadi penghalangku. Aku akan tetap menjadi penghalang selama sepak terjamu menimbulkan malapetaka. Oh, perempuan gatal. Sembarangan. Wong laki-laki kok ditubruk seenaknya loh. Saya sudah punya pacar. Paham ora? Kamu yang gatel. Kamu yang gak punya mata. Nabrak seenaknya, gendut, menghalangi jalan. Matamu itu yang gendut. Sir. Jangan berisik. Aku sedang berpikir. Perempuan tadi? Iya. Rasa-rasanya aku pernah ketemu. Itu kan Mayang Sari. Yang pernah ribut sama kamu di rumah makan Podoseneng. Masya Allah. Amit-amit jabang bayi. Anak putu kojono sing turun. PPN dewe. Waduh, untung cuma sekilas. Lah kalau lamaan dikit aku bisa disunat 2 kali. Tolong! Tolong di sana! Anakku semakin gawat! Tolong! Ji, kenapa anaknya? Keracunan.